Presiden Prabowo apresiasi kinerja Kabinet Merah Putih dan tekankan komitmen pemerintah. Ini kata eks penyidik KPK soal Harun Masiku buron hingga perubahan istilah OTT. Ruben Amorim dorong Manchester United tampil berani jelang hadapi Arsenal. Selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV, program Berita Nasional Malam kembali menyapa Anda. Malam ini kami akan sajikan berita-berita terpanas dan terupdate dari dalam dan luar negeri. Mulai dari perkembangan politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Ajeng Tiara. Presiden Prabowo Subianto memberikan apresiasi atas kinerja Kabinet Merah Putih dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta. Beliau menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki kebijakan demi kepentingan rakyat dan kemajuan nasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan apresiasi atas kinerja jajarannya di Kabinet Merah Putih. Dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta Senin sore, Prabowo menyampaikan bahwa kerjasama dan soliditas para menterinya telah terlihat jelas sejak 1,5 bulan terakhir. Prabowo juga menyampaikan terima kasih kepada Wakil Presiden, para Menteri Koordinator, Menteri, serta Kepala Badan atas dedikasi mereka selama dirinya melakukan kunjungan ke luar negeri. Dalam sidang tersebut, Prabowo juga menyoroti pencapaian seperti penghapusan utang UMKM, untuk petani dan nelayan, peningkatan upah minimum nasional 6,5% dan penurunan harga tiket pesawat 10% menjelang akhir tahun. Ke depan, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk terus memperbaiki kebijakan dan sistem demi kepentingan rakyat. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada Kabinet Merah Putih. Saya merasakan ada kerjasama yang sangat baik. Saya merasakan ada teamwork. Saya merasakan kita, kalau analogi tim sepak bola, kelihatan kekompakan, kelihatan semuanya kerjasama. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencuri perhatian publik saat belusukan di Kampung Melayu, Jakarta Timur dengan aksi mengambil es cekek dari anak-anak dan menggantinya dengan susu kotak. Dalam kunjungan kerjanya di Kampung Melayu untuk meninjau kondisi banjir, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan aksi yang menarik perhatian. Ia secara spontan mengambil es cekek yang sedang dipegang oleh sejumlah anak-anak, memicu momen tarik-menarik yang kemudian viral di media sosial. Tidak hanya sekedar mengambil, Gibran langsung menukarkan es cekek tersebut dengan susu kotak yang ia bawa. Dengan nada mendidik, ia menasihati anak-anak untuk tidak lagi mengkonsumsi minuman es cekek. Es yang diambilnya kemudian diserahkan kepada rombongan Pas Pampres, sementara anak-anak mendapatkan susu sebagai penggantinya. Kamu nggak boleh minum itu lagi ya. Bilang apa? Jangan minum itu ya. Ini ya, aku tuker ya. Nggak boleh. Kunjungan belusukan Gibran ke Kampung Melayu pada Kamis 28 November 2024 tidak hanya seputar momen unik tersebut. Ia juga membagikan sembako dan susu kepada warga setempat, sekaligus meninjau langsung kondisi daerah yang kerap dilanda banjir. Aksinya ini menunjukkan kepedulian Wakil Presiden terhadap masyarakat di daerah tersebut. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyumbangkan 20.000 hektar lahan pribadinya untuk konservasi gajah di Aceh. Langkah ini merupakan bukti komitmennya terhadap pelestarian lingkungan dan satwa langka. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyumbangkan 20.000 hektar lahan pribadinya kepada World Wildlife Fund untuk konservasi gajah di Aceh. Lahan tersebut akan dikelola oleh WWF untuk mendukung pelestarian satwa langka. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi setelah rapat kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin 2 Desember. Untuk mendirikan wilayah konservasi ini datang dari WWF yang disampaikan oleh Raja Inggris. Awalnya WWF meminta lahan seluas 10.000 hektar di Aceh, namun Presiden Prabowo memilih untuk memberikan lebih, yaitu 20.000 hektar. Ini menjadi bagian dari komitmen Prabowo dalam mendukung upaya pelestarian alam yang telah menjadi prioritas dalam kepemimpinannya. Bapak Prabowo ketika bertemu dengan Raja Inggris
yang ada juga WWF di sana. Kemudian WWF meminta kepada Pak Prabowo untuk ada wilayah konservasi bagi gajah. Waktu itu diminta 10.000 hektar di Aceh untuk wilayah konservasi gajah. Pak Prabowo bilang tidak 10.000. Pak Prabowo kemudian menyumbangkan lahan beliau sebesar 20.000 hektar untuk konservasi gajah yang akan nanti dikelola oleh WWF. Tim Liputan Berita Nasional TV. Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kerjasama Indonesia dengan Cina tidak akan menggeser kedaulatan Republik Indonesia di wilayah Laut Natuna Utara. Sugiono tegaskan kerjasama itu untuk mendukung kepentingan ekonomi kedua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kerjasama yang dijalin Presiden Prabowo dengan Tiongkok untuk menguatkan ekonomi kedua negara. Hal itu diungkap Menlu Sugiono usai rapat sidang kabinet di Istana Negara dilansir dari akun Sekretariat Kabinet pada Selasa 3 Desember 2024. Sugiono menjelaskan kerjasama dan kolaborasi bersama Tiongkok memiliki kepentingan dan keuntungan masing-masing dari kedua negara. Karena itu, Sugiono tegaskan kerjasama tersebut tidak mempengaruhi kedaulatan RI di Laut Tiongkok Selatan. Yang pertama, kita tidak punya pergeseran standing apapun terkait kedaulatan di wilayah Laut Cina Selatan. Yang kedua yang ingin kita lakukan adalah melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan RRT di daerah-daerah yang masing-masing mempunyai klaim untuk kepentingan ekonomi dan keuntungan masing-masing kita. Jadi sekali lagi seperti apa yang tercantum di teks yang di joint statement itu, bahwa kerjasama ini akan dilakukan dan akan dibentuk suatu komite bersama untuk membahas detailnya, termasuk lokasi geografisnya, tepatnya di mana, dan masing-masing pihak juga tetap berpegang pada hukum yang relevan yang berlaku di masing-masing negara. Jadi tidak ada pergeseran standing mengenai masalah kedaulatan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto optimistis Indonesia tidak akan lagi mengimpor beras pada tahun 2025. Keyakinan ini disampaikan dalam sidang Kabinet Paripurna di Jakarta 2 Desember 2024. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto optimistis bahwa Indonesia tidak akan lagi mengimpor beras pada tahun 2025. Hal ini disampaikan dalam pengantar sidang Kabinet Paripurna di Jakarta 2 Desember 2024. Prabowo menyebut tren peningkatan produksi pangan menjadi dasar keyakinannya. Cadangan beras nasional bahkan diperkirakan mendekati 2 juta ton, salah satu jumlah terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada kementerian, lembaga, dan BUMN atas kerja kerasnya di tahun 2024. Selain itu, Prabowo juga mengapresiasi kebijakan pro-rakyat seperti penurunan harga tiket Natal, penghapusan utang UMKM, dan peningkatan upah minimum. Swasembada pangan menjadi salah satu program unggulan yang terus didorong untuk mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa. Pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Petinggi KPK pertegas salah paham wacana penghapusan OTT dan respon sayembara 8 miliar rupiah tangkap Harun Masiku. Hal tersebut disampaikan di sela gelaran acara ASEAN Practice Against Corruption atau ASEAN PAC di Sanur Denpasar, Bali. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata juga memberikan tanggapan terkait sayembara 8 miliar rupiah untuk menangkap Harun Masiku. Dalam pernyataannya, Alexander menegaskan bahwa pihaknya telah menginstruksikan penggunaan istilah kegiatan penangkapan sebagai pengganti istilah OTT. Hal ini dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman yang muncul pasca pernyataan Wakil Ketua KPK Yohanis Tanak terkait wacana penghapusan OTT. Di hadapan para awak media, Alex menyatakan bahwa istilah OTT merupakan ciptaan media. Istilah yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah tertangkap tangan.
Meskipun hanya berbeda istilah, KPK tetap melakukan operasi penangkapan terhadap terduga koruptor dengan melalui proses. Alexander menegaskan operasi penangkapan tetap berjalan sesuai prosedur, dimulai dari penyelidikan dengan mengantongi alat bukti yang cukup, pengawasan, hingga penyadapan. Dan kegiatan ini berujung pada penangkapan terhadap terduga koruptor. Tak hanya itu, Alexander Marwata juga memberikan tanggapan terkait sayembara berhadiah 8 miliar rupiah untuk menangkap buronan KPK Harun Masiku. Sayembara ini sebelumnya digagas oleh politikus Gerindra Marwarar Sirait yang sempat menarik perhatian setelah keterangan yang ia ungkapkan. Menanggapi hal tersebut, Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK, menyatakan tidak keberatan selama dana yang digunakan bukan berasal dari anggaran negara. Dari Denpasar, Bali, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Komisi 3 DPR RI telah menggelar rapat dengar pendapat bersama Kapolrestabes Semarang terkait kasus penembakan polisi terhadap siswa SMK 4 Semarang. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Tim Liputan Berita Nasional TV, Lydia Junita dan juru kamera Anggada Agung. Baik pemirsa, Komisi 3 DPR RI melakukan rapat dengar pendapat dengan Kapolrestabes Semarang terkait kasus penembakan siswa SMK 4 Semarang yaitu Gama. Dan dalam rapat itu juga hadir Kabid Propam Polda Jawa Tengah yaitu Kombes Pol Aris Supriyono dan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah. Dalam rapat juga Kapolrestabes menyampaikan permohonan maaf dan juga bela sungkawanya terhadap keluarga korban dan juga dalam mengabaikan prinsip penggunaan alat yang tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Dan Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR juga telah menyampaikan bahwa pelaku telah ditangkap oleh Ditreskrimum Polda Jateng dan pelaku juga harus bertanggung jawab terhadap tindakan dan perbuatan yang telah dilakukannya. Dan terkait tentang penggunaan senjata oleh personel Polri juga akan segera dirapatkan karena memang permasalahan ini tidak hanya akan diselesaikan secara kode etik tetapi juga akan diselesaikan melalui tindak pidana. Dan tentunya pemirsa, evaluasi juga akan tetap terus berlanjut dan Komisi 3 juga akan berkomitmen dalam mengawal kasus ini hingga di persidangan nanti. Dan terkait tentang penggunaan senjata api oleh anggota Polrestabes Semarang juga akan tetap dilakukan evaluasi lebih lanjut. Baik Lydia dan juga Anggada, Berita Nasional TV melaporkan. Kecelakaan lalu lintas melibatkan angkot 14 dan mobil box terjadi di Jalan Bayangkara, Sukabumi pada Senin sore. Akibat insiden tersebut juga mengakibatkan sejumlah gerobak pedagang hancur. Kecelakaan lalu lintas melibatkan angkot putih nomor 14 dan sebuah mobil box terjadi di Jalan Bayangkara, Sukabumi, Jawa Barat pada Senin sore. Menurut informasi yang diterima, lokasi kecelakaan berada tepat di depan Hotel Mustika. Kendaraan angkot yang melintas tertabrak mobil box hingga menyebabkan kerusakan pada kedua kendaraan dan dua gerobak pedagang. Petugas berwenang saat ini sedang melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab kecelakaan. Modus meregangkan otot, seorang pria tertangkap kamera mencuri gerobak besi milik Musola Nurul Huda di Jalan Cempaka Fajar Baru, Cengkareng, Jakarta Barat. Akibat ulah tangan jahil pelaku, pihak musola terpaksa harus membuat lagi gerobak yang sama. Terekam dari kamera, pria berkaos merah ini terlihat meregangkan otot di pinggir Jalan Cempaka Fajar Baru, Cengkareng, Jakarta Barat. Namun gerakan itu hanya akal-akalan dirinya, karena rupanya hanya untuk memastikan kondisi lingkungan aman, sehingga pelaku dengan mudah membawa gerobak besi milik musola tersebut. Hilangnya gerobak yang kerap digunakan untuk aktivitas sosial warga di lingkungan itu dibenarkan oleh pengurus musola Nurul Huda, Adi. Peristiwa sendiri berlangsung pada hari Jumat, saat kondisi lingkungan sepi karena mayoritas warga tengah menjalani ibadah sholat Jumat. Adi mengaku memang tidak mengunci gerobak tersebut karena sering digunakan warga. Akibat ulah tangan jahil pelaku, pihak pengurus musola membuat gerobak yang baru agar saat warga ingin menggunakan gerobak sudah tersedia. Pihak musola juga enggan melaporkan kasus ini ke polisi. Dari Jakarta, Syana Serus, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Ya ada orang yang iseng kali curi gitu, dibawa kabur. Dari ciri-ciri pelaku terkenali nggak Pak? Pelaku nggak begitu terkenal ya, karena jadi kelihatannya bukan orang sini kelihatannya. Orang luar yang mungkin kebetulan lewat dilihat gerobak hanya
di ketannya, nggak digembok gitu kan. Jadi dia iseng mungkin, barangkali dia punya profesi biasa tukang cokar gitu, tukang cari-cari barang, mungkin gerombak nganggur. Ini kan dipakai buat warga, jadi semua warga di sini banyak yang memanfaatkan gerobak itu. Jadi kita bukan hanya bertolak. Jadi buat misalnya kadang-kadang warga nih, anak-anak muda sini nih ada objekan buang puing, ya kan? Biasanya dia pinjam ke musola, gitu. Nanti ngasih infak berapa 10.000 berapa. Tapi dia bisa kebantu buang puing, misalnya pindahan, ya pokoknya bermanfaat lah buat orang sini lah. Jadi sekarang pas hilang begini, ya pada kebingungan kalau mau pindah barang, mau apa, pada nyeselin juga. Tim Gabungan Direktorat Tindak Pidana Tertentu atau Dittipiter Bareskrim Polri bersama Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kanwilsus DCBC Kepulauan Riau gagalkan penyelundupan 151.000 benih lobster di perairan Bintan. Aksi ini berhasil mengamankan barang bukti senilai 15,1 miliar rupiah dan menahan 4 tersangka. Tim Gabungan Direktorat Tindak Pidana Tertentu atau Dittipiter Bareskrim Polri bersama Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwilsus DCBC Kepulauan Riau berhasil menggagalkan penyelundupan 151.000 benih lobster di perairan Pulau Numbing, Bintan. Benih lobster ini rencananya akan diselundupkan ke luar negeri menggunakan kapal cepat. Saat aksi dihentikan, terjadi tabrakan yang mengakibatkan 3 dari 4 awak kapal luka serius. Barang bukti senilai 15,1 miliar rupiah berupa 151.000 ekor benih lobster telah dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Para tersangka terancam hukuman 8 tahun penjara dan denda 1,5 miliar rupiah. Operasi ini menegaskan komitmen aparat dalam melindungi sumber daya kelautan Indonesia. Kemarin pengungkapan yang terakhir kita juga mendapatkan laporan tersangka dan mempunyai peran masing-masing berbeda. Dengan inisial SN berperan sebagai APK operasional mesin, inisial DK berperan sebagai penunjuk arah dan koordinator penjemputan, pengiriman serta rute. SW berperan sebagai kapten kapal dan DN berperan sebagai APK operasional mesin. Barang bukti yang diamankan sejumlah 151.000 benih lobster yang sudah dilakukan pencacahan dan pemasiaran di perairan Bintan Numbing dengan estimasi kerugian negara bisa kita selamatkan lebih kurang 15,1 miliar. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Ex-penyidik KPK menanggapi pernyataan Alexander Marwata mengenai perubahan istilah OTT dengan menyebut hal itu tidak substansial karena tetap merupakan bagian dari penegakan hukum. Selain itu, ia mendukung sayembara untuk menangkap Harun Masiku. Kegagalan KPK menangkap buronan legendaris tersebut selama 5 tahun menjadi kritik tajam bagi kinerja pimpinan KPK periode ini yang akan segera berakhir. Ex-penyidik KPK menanggapi pernyataan Alexander Marwata terkait perubahan istilah OTT. Ex-penyidik KPK menanggapi pernyataan Alexander Marwata terkait perubahan istilah OTT baginya itu tidak terlalu substansif. Itu sama saja suatu tindakan penegakan hukum. Justru yang jadi masalah yaitu semakin menurunnya OTT yang dilakukan oleh KPK, ini yang menjadi pertanyaan publik.
Sehingga ketika ada wacana penghapusan OTT tentu akan mendapat kritikan tajam dari publik. Menurutnya apapun sebutannya intinya adalah sama, dimulai dari proses penyelidikan hingga akhirnya penangkapan dengan berbagai macam teknik investigasi dan tindakan hukum lainnya. Maka dari itu OTT harus tetap ada karena itu krusial dan mampu membongkar kasus korupsi yang merupakan karakteristik tersembunyi hanya diketahui beberapa oknum dan memiliki banyak alibi. Ketika ada OTT tetap bahwa ada pelaku yang memberi si penerima dan barang bukti. Pernyataan Alexander Marwata terkait perubahan istilah operasi tangkap tangan ke kegiatan penangkapan bagi saya tidak terlalu substansif, toh sama-sama merupakan suatu tindakan ataupun penegakan hukum. Justru yang menjadi permasalahan adalah semakin menurunnya jumlah operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Ini yang menjadi pertanyaan publik, sehingga ketika ada wacana penghapusan operasi tangkap tangan tentu publik terkejut ya dan mendapatkan kritikan tajam. Ex-penyidik KPK mendukung penuh sayembara yang diadakan salah satu Menteri Kabinet Merah Putih, yaitu Marwarar Sirait, yang akan memberikan uang senilai 8 miliar rupiah jika berhasil menemukan koruptor legendaris Harun Masiku yang sudah 5 tahun belum berhasil ditangkap KPK. Ini adalah kritik bagi KPK karena belum berhasil menangkap selama bertahun-tahun, padahal periode pimpinan kali ini akan berakhir. Sehingga buronnya Harun Masiku akan menjadi beban bagi pimpinan KPK berikutnya, dan dengan tidak tertangkapnya Harun Masiku ini akan menambah catatan buruk periode pimpinan kali ini. Kota Los Angeles telah menyetujui status Sanctuary City atau kota suaka sebagai respons terhadap janji deportasi massal Presiden terpilih Donald Trump. Peraturan ini tidak akan menghentikan pejabat federal AS untuk mendeportasi imigran ilegal, tetapi memberi perlindungan lebih bagi populasi imigran. Claudia Ventura telah tinggal di Los Angeles selama 20 tahun. Ia memiliki pekerjaan dan keluarga di sini, tetapi tidak memiliki dokumen resmi. Seperti sekitar 800.000 penduduk LA yang tidak memiliki status imigrasi legal, ia merasa cemas setelah Donald Trump memenangkan pemilihan presiden. Now, when I see not a lot of people in the street, it's less people, it's bad. Yeah, I think the people scared for the deportation. Dewan Kota Los Angeles menyetujui status Sanctuary City atau kota suaka pada 19 November. Ini berarti polisi dan otoritas negara bagian tidak akan membagikan informasi tentang status imigrasi seseorang dengan otoritas imigrasi federal kecuali jika hal tersebut melibatkan kejahatan serius. A city ordinance like this sends a very strong message to the community in Los Angeles and to the rest of the nation that in Los Angeles, resources available will be used for the purposes of keeping the community safe, of keeping the community trusting in their own leaders, and in keeping the community thriving, not in arresting them or causing chaos in their communities. Namun tidak semua orang di kota tersebut setuju dengan keputusan ini. Pendukung Trump, sekitar 38% penduduk menurut hasil pemilu, tidak ingin LA menjadi kota suaka. I think it's a disgrace. I think that we have to take care of our own first. When we say America first, it doesn't mean you don't take care of others. It just means we take care of our own first. Orang tua Hannah berasal dari Meksiko. Mereka datang ke Amerika Serikat secara legal. Dan menurutnya, siapapun yang melakukannya secara ilegal harus dideportasi. Peraturan atau status baru LA tidak akan berdampak besar karena LA telah melarang polisi maupun petugas federal untuk menginterogasi seseorang terkait status imigrasinya sejak tahun 1979. Status baru LA juga tidak berarti tidak boleh ada deportasi. Ini hanya berarti bahwa otoritas setempat tidak akan bekerja sama maupun membantu petugas federal untuk menemukan dan mendeportasi imigran ilegal.
Setelah pelantikan pada tanggal 20 Januari, Trump dengan tegas menyatakan bahwa ia mungkin akan mengumumkan keadaan darurat nasional dan menggunakan personel militer AS untuk membantu melakukan deportasi massal. Sebuah langkah yang para pendukung imigrasi janji akan ditentang dan diperjuangkan di pengadilan. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Saya Jeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.